kelemahan kita di Indonesia adalah jarang sekali kita itu berminat menjadi pengusaha. Berbagai macam kendala lah, Mas. Apakah karena culture-nya, apakah karena kesempatan, dan ini harus didorong, Mas. Jadi menurut saya ITB ke situ. Nah, jadi dengan demikian ITB tidak hanya sebagai Center of Excellence, unggul di bidang riset, akan tetapi produk-produknya itu betul-betul sampai menjadi inovasi yang bisa membuat katakanlah negara kita menjadi negara yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami membuat beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung, ITB. Dan sekarang saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya yang sudah kita kenal semua, yaitu Bapak Insinyur Muhammad Hatta Rajasa. Jabatannya banyak, ya, tapi yang pasti sekarang sudah jadi politisi yang sangat senior. Nah, nanti saya akan minta cerita pengalaman beliau. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah, Mas Bambang. Senang berjumpa Mas Bambang kembali setelah puluhan tahun kita jarang ketemu. Tapi saya melihat Bapak di televisi terus. Pak Muhammad Hatta Rajasa lahir di Palembang pada 18 Desember 1953. Meraih gelar sarjana teknik perminyakan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980. Nah, supaya lebih jelas mungkin Bapak bisa bercerita pengalaman panjang mulai dari mahasiswa, kemudian terjun bisnis, kelihatannya Bapak bisnis dulu, kemudian di politik, di pemerintahan juga panjang sekali, nah, sampai saat ini sebagai politisi senior yang banyak pengalaman. Silakan, Pak. Baik, Mas Bambang. Mungkin saya akan memulai dari kehidupan kampus terlebih dahulu ya. Yang pertama tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah membukakan jalan bagi saya untuk masuk ke kampus terbaik di tanah air. Salah satu kampus yang bisa kita katakan sebagai the excellence, the center of excellence di tanah air. Nah, di situ saya bisa mengatakan dimulainya kehidupan intelektualitas dan mengembangkan wawasan di kampus itu. Karena begini, Mas Bambang, ITB itu memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap untuk mahasiswa mampu mengembangkan diri, mengembangkan wawasannya, ya, terpulang kepada mahasiswa itu sendiri. Apakah ia mau dan mampu memanfaatkan semaksimal mungkin seluruh fasilitas yang disediakan negara tersebut. Nah, saya bersyukur, Mas Bambang, saya memanfaatkan dan berupaya sekali untuk melengkapi ya sisi-sisi akademik saya itu, ya. Oleh sebab itu saya bisa mengatakan bahwa mahasiswa di kampus ITB tidak hanya dididik untuk memiliki kemampuan akademik semata, ya, dan termasuk saya tentunya, akan tetapi juga diberikan satu sikap yang rasional, yang kritis, ya, dan objektif. Ini adalah saya kira sikap yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa di tanah air kita. Rasional, kritis, dan objektif dalam melihat seluruh persoalan-persoalan. Nah, kami dididik untuk itu. Namun tidak hanya itu, Mas Bambang. Di kampus ITB juga, kami dididik juga dalam satu ekstrakurikuler,
yang memungkinkan kami juga memiliki wawasan, open-minded, wawasan yang terbuka, bergaul dengan berbagai macam teman-teman dari berbagai penjuru tanah air, kemudian bersosialisasi. Di situ kami dilatih bagaimana mengembangkan kecerdasan emosional dan peka terhadap perubahan-perubahan sosial di masyarakat kita. Nah, ini kita tidak dapatkan di dalam pendidikan akademik, akan tetapi di ekstrakurikuler. Nah, oleh sebab itu, yang berpikiran rasional, kritis, dan objektif tadi dilengkapi lagi dengan wawasan, kepekaan, rasa kita tuh kebersamaan, ya, kepekaan sosial dan sebagainya. Nah, itu kemudian yang menjadi ciri dari kami para mahasiswa yang memang aktivis di sana. Nah, itu tidak cukup, Mas, karena ITB juga memiliki laboratorium spiritual, yaitu kampus itu dilengkapi dengan masjid kampus, yaitu Salman, sehingga kami pun aktif di situ. Jadi ada kecerdasan intelektual, tapi juga ada kecerdasan emosional dan sosial, tapi juga dilengkapi dengan spiritual. Nah, ini jadi kembali akhirnya kepada mahasiswa di kampus itu, apakah akan mengembangkan diri dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh kampus. Alhamdulillah, mayoritas mahasiswa ITB memanfaatkan itu. Ya, jadi itu kehidupan kampusnya, Mas. Jadi saya menjadi aktivis. Nah, yang kedua, Mas, ini masih sisi kehidupan kampus. Ya. Saya ini bisa dibilang orang tembak langsung. Orang dari Palembang tembak langsung ke Bandung. Jadi mak saya itu kan khawatir. Ya. Dia bilang ke saya, "Nak, kamu itu kan nggak ngerti Bandung itu kayak apa. Yang tahu pamanmu, karena adik ayah saya itu kuliah juga di ITB tahun 50-an. Kamu bisa menjadi orang di kota metropolitan itu, tapi juga kamu bisa gagal di kota yang penuh dengan godaan itu. Jadi begitu sampai di Bandung, kamu carilah masjid di sekitar kampusmu. Kamu aktiflah di situ." Jadilah saya seorang aktivis, kemudian lebih banyak di sana. Di samping saya di kampus juga menjadi aktivis, menjadi senator, menjadi pimpinan himpunan mahasiswa Patra ITB. Ya begitulah, Mas, kehidupan kampus. Sehingga semua itu pada akhirnya ketika saya terjun ke politik, nggak kaget lagi, Mas. Karena sudah terbiasa dengan kehidupan ekstrakurikuler yang kritis tadi itu. Nah, itu sisi kehidupan kampus. Nah, lalu bagaimana ceritanya kok berbisnis gitu? Ya. Mas Bambang, saya itu bersama sahabat saya, Al-Hilal Hamdi, mungkin kenal juga, yang juga menjadi menteri itu. Kemudian ada sahabat saya juga Alimin Abdullah, yang sekarang masih menjadi anggota DPR RI. Satu lagi Bambang Sukarsono, masih tetap jadi pengusaha saat ini. Ketika mahasiswa, kami itu memang sudah bertekad untuk jadi pengusaha. Jadi waktu mahasiswa kami sudah bikin CV, bukan PT, karena kalau PT nggak kuat duitnya, jadi pakai CV. Ya. PT, perusahaan, bertekadlah kita bertekad untuk jadi pengusaha. Walaupun pada waktu itu godaannya luar biasa, karena dosen pembimbing saya, Dr. Insinyur Iman Sungkowo, almarhum, mengajak saya menjadi dosen. Saya secara halus menolaknya, Pak. Saya sudah terlanjur ingin sekali jadi pengusaha. Dan juga godaan diterima di perusahaan oil company. Jadi dengan gaji yang menggiurkan zaman itu, Mas. Saya dapat kiriman orang tua 20.000,
25.000 paling top sebulan, ini digaji 400.000, kan gede itu. Iya, iya. Tapi juga kita tetap bertekad untuk jadi pengusaha. Mulailah kami merintis usaha itu. Selesai dari ITB, kami sudah malang melintang di Jakarta, naik turun bis untuk menawarkan jasa perusahaan kami tanpa hasil, 6 bulan tanpa hasil apa-apa. Namun ya namanya anak muda, tanpa patah semangat, toh akhirnya saya persingkat saja, saya tidak ini karena juga bantuan senior-senior, maka akhirnya kami dapat mendirikan perusahaan pengeboran minyak. Nah, pelajaran yang saya petik, Mas Bambang, dari bisnis itu. Yang pertama, usaha itu akan berhasil bila yang pertama memang modal semangat kita. Jadi bukan adanya uang atau tidak ada uang, itu pelengkap. Karena kami naik turun bis, nggak ada uang. Tapi tekad semangat. Yang kedua, adanya orang-orang yang bersedia untuk membantu kita. Oleh sebab itu, saya selalu mengatakan, bagi kawan-kawan yang sudah berhasil menjadi pengusaha besar, angkatlah para startup, perusahaan pemula-pemula itu untuk jadi pengusaha dengan bantuan mereka. Tanpa bantuan mereka, memang agak sulit untuk berkembang. Dan kami melewati masa itu. Dan yang ketiga memang adalah adanya regulasi yang memungkinkan para pengusaha-pengusaha pemula itu untuk berkembang. Dan negara kita memang membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha itu untuk berkembang. Nah, itulah yang memungkinkan kami jadi pengusaha. Jadi malang melintang 20 tahun Mas saya jadi pengusaha pengeboran minyak, geotermal, ngebor minyak. Kalau geotermal hampir di seluruh tanah air saya sudah ngebor. Kalau minyak juga di Cepu, di Sumatera Selatan, berbagai daerah sudah kita lakukan. Jadi itu sisi bisnis saya. Bisa dikatakan ketika saya masuk politik itu sudah ada sedikit modal lah Mas. Jadi tidak perlu macam-macam lagi, ada modal untuk mensupport kegiatan politik saya. Nah, saya berhenti di situ dulu Mas. Ya, mungkin ada satu lagi yang kehidupan politiknya kan. Nah, ini kalau kehidupan politik ini memang menarik. Mas Bambang kan tahu 97 tahun 89 kampus ITB kan diduduki. Saya waktu itu jadi 78 sorry. Waktu itu saya sama teman saya Hilal masih menjadi aktivis, kami udah lari kemana-mana, ke sana kemari. Dari situ saya mulai tertanam di diri saya bahwa untuk melakukan satu perubahan, kita tidak bisa hanya berteriak saja. Tapi kita harus melakukan itu dari dalam. Di situ bibit untuk terjun ke politik ada di samping saya dan teman-teman mengatakan kita tidak mungkin masuk politik tanpa memiliki bekal. Maka kita harus melalui usaha terlebih dahulu. Jadi itulah ceritanya Mas. Ketika momentum ada, reformasi, tahun 97 udah gonjang-ganjing, keadaan ekonomi kita sangat buruk, 98 Pak Harto jatuh, ekonomi kita porak-poranda, ya. Saya 97 sudah bersama Pak Amin Rais ikut dalam gelombang reformasi, gitu. Belum ada masih pada waktu itu masih Pak Harto, jadi saya ngikut Pak Amin kemana-mana, ke DPR dan sebagainya, ya sampai 98. Ketika Pak Harto jatuh 98, maka kita mendirikan partai politik. Nah, saya tidak ingin bergabung dengan partai politik manapun, jadi ikut. Saya sebagai pendiri Partai Amanat Nasional, salah seorang pendiri lah. Jadi maka jadilah saya politisi Mas, cerita itu. Saya tinggalkan semua usaha saya. Teman-teman yang jalanin, saya berhenti, saya bilang,
Ya, sebagian saya jual buat modal saya berpolitik. Jadi dari situ saya memulai karir di politik dari seorang ketua departemen saja di partai politik sampai menjadi sekjen, kemudian memimpin ketua umum Partai Amanat Nasional. Saya memulai di tahun 99 mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI dari Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, karena saya memang lama di sana dan aktif di sana. Lalu ya disitulah kita berjumpa, Mas Bambang, sebagai anggota DPR RI bersama-sama. Banyak ya dinamikanya, ya romantika dan dinamika yang kita lalui bersama, masa-masa kritis itu, masa-masa peralihan kekuasaan, masa-masa kita melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu memperkaya wawasan saya tentang bernegara, berbangsa, ya, bagaimana kita melakukan satu katakanlah aksi-aksi politik yang memang kita tujukan untuk kebaikan bangsa ini bersama. Jadi itu mengapa kemudian saya terjun ke politik, Mas Bambang. Tapi kemudian perjalanan berikutnya juga sangat luar biasa ketika Bapak mulai di pemerintahan. Saya lihat portofolionya ini banyak dan macam-macam. Bapak pernah menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, pernah menjadi Menteri Perhubungan, pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Perekonomian. Nah, mungkin banyak cerita ini, Pak. Bisa begitu panjang di pemerintahan. Iya, iya, ini jalan Tuhan juga, Mas Bambang. Tapi begini, ketika saya menjadi ketua fraksi di DPR RI, pada waktu itu kan Mas Bambang masih ingat, Gus Dur jatuh, kemudian pemerintahan beralih ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, itu kejadian pada bulan Mei tahun 2001. Lalu entah bagaimana malam-malam saya ditelepon Ibu Megawati Soekarno Putri meminta saya untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Waduh, Mas Bambang, saya kagetnya luar biasa. Karena saya ini hanya seorang S1, ya, belum pernah punya pengalaman di bidang riset, ya, kecuali tesis kolokium saya saja yang saya riset di laboratorium, nggak ada. Tapi Ibu Mega mempercayai saya untuk memimpin Kementerian Riset dan Teknologi sekaligus Kepala BPPT. Dan saya itu Menteri Ristek merangkap Kepala BPPT terakhir, Mas Bambang. Setelah itu dipisah, tidak boleh lagi dirangkap. Nah, kalau Mas Bambang menceritakan apa suka dukanya di Kementerian Ristek itu, ya memang tantangannya luar biasa, Mas Bambang. Dari suatu ya kementerian yang sangat high profile, dipimpin oleh seorang menteri yang sangat high profile, yaitu Pak Habibie, dengan spending yang high spending, luar biasa, dengan proyek-proyek yang juga sangat luar biasa. Sehingga semua orang, rakyat kita, mengidentikan riset kita itu dengan segala sesuatu yang bersifat dengan high-tech, dalam tanda petik, pesawat terbang, kemudian juga, dan berbagai macam teknologi-teknologi tinggi. Nah, ketika saya masuk menjadi Meristek, keuangan negara kita sedang porak-poranda. Ya, kita masih diatur IMF.
IMF sudah melarang kita untuk mengembangkan pesawat terbang, mengembangkan ini, itu. Semua diatur IMF. Anggaran Kementerian Ristek sangat minim. Disitulah saya banting setir. Saya lapor kepada Ibu Mega, kita tidak mungkin lagi membawa Kementerian Ristek ini seperti zamannya Pak Habibie dulu, yang dananya bisa dikatakan sangat besar. Keuangan negara kita sangat tidak mungkin untuk itu. Maka kita lebih banyak melibatkan kampus, melibatkan stakeholders lain, sekaligus melibatkan masyarakat untuk bergerak ya mengembangkan sistem inovasi nasional kita. Maka disitulah Mas, lahirlah undang-undang. Jadi saya bersyukur saya bisa bersama-sama teman-teman stakeholder lain melahirkan undang-undang pertama kalinya, Undang-Undang Sistem Nasional Pengembangan Riset dan Teknologi. Itulah yang menjadi pijakan kita, di mana salah satu poin penting di dalam undang-undang itu adalah masyarakat ya itu dapat dibiayai oleh negara untuk melakukan riset. Tapi dia harus diatur keuangan negaranya tunduk kepada sistem keuangan negara kita. Nah, ini tujuannya untuk apa, Mas? Agar supaya ada gairah di dalam sistem nasional kita itu untuk menjadi masyarakat yang melakukan aktivitas-aktivitas riset dan sistem inovasi. Dari situlah maka muncul istilah sistem inovasi nasional. Yang kelak, Mas, inovasi nasional ini saya bawa lagi ketika saya menjadi Menko Perekonomian dalam satu pilar MP3EI itu, ya, ada 3 pilarnya itu, misinya itu, yaitu sistem inovasi sumber daya manusia dan sistem inovasi nasional. Jadi, nah itu di dalam Ristek. Nah di BPPT-nya saya bersyukur Mas Bambang, waktu saya di Ristek itu saya sudah mengembangkan pembiayaan untuk startup company. Ketika itu tahun 2001 belum terdengar startup itu. Baru sekarang kan Mas banyak startup company, pebisnis pemula. Nah, kita kembangkan itu dengan menggunakan dana APBN. Jadi anak kita kompetisikan model bisnis yang bagus, kemudian yang terpilih model bisnis yang bagus, biasanya anak-anak mahasiswa, kemudian juga alumni-alumni baru yang pengusaha pemula. Lalu kita berikan seed capital namanya, dana yang tidak perlu dia kembalikan, dana itu. Dan inilah kemudian beberapa menjadi pengusaha besar saat ini, tidak usah saya sebutkan. Jadi dari dana seed capital tersebut. Lalu dari situ kami membuka business center ya di BPPT itu. Ada business center di mana ajang mempertemukan antara para periset yang menghasilkan temuan-temuan yang bisa dijadikan sebagai kegiatan usaha, kemudian para pengusaha yang sudah jadi yang memerlukan yaitu, dan para calon pengusaha yang ingin menjalankan. Nah, itulah yang disebut dengan triple helix. Ada government, ada pengusaha, ya, ada juga pemodal dalam hal itu. Nah, itu Mas di Ristek. Tentu banyak lagi yang lain, tapi saya ceritakan itu pengalaman yang menarik yang saya lakukan ketika di Ristek. Nah, kemudian Bapak Menteri Perhubungan. Iya, Mas Bambang. Jadi di Menteri Perhubungan ini, I think masa itu adalah the hardest time in my life. Ya, masa yang luar biasa beratnya yang saya hadapi. Jadi begini Mas Bambang. Ketika saya
menjadi Menteri Perhubungan, ya, ada 3 undang-undang yang saya lihat itu, kalau undang-undang ini tidak kita lakukan perubahan, maka pembangunan infrastruktur di bidang transportasi kita akan tersendat-sendat. Mengapa Mas Bambang begitu? Karena di dalam undang-undang tersebut, setiap pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, baik itu udara, misalkan bandar udara, kemudian kereta api, rel kereta, kemudian juga laut, pelabuhan penyeberangan dan sebagainya, harus dilakukan oleh BUMN, ya, tidak boleh yang lain, dan dibiayai oleh negara. Kemampuan negara terbatas. Bagaimana kita mau membangun bandara di seluruh tanah air hanya oleh BUMN? Bagaimana kita mau membangun pelabuhan hanya oleh satu BUMN? Bagaimana kita mau mengembangkan perkereta apian hanya oleh satu BUMN dengan dana yang terbatas? Umumnya pada waktu itu kalau mau membangun bandara, maka ada loan dari Jepang. Bertahun-tahun itu studinya. Nah, disitulah saya berpikir undang-undang ini harus dirubah. Saya bersyukur Mas Bambang, di masa saya kita melahirkan undang-undang. Perubahan 3 undang-undang di bidang transportasi. Laut, darat, udara 4, dan kereta api. Yang kemudian didorong ke DPR, disetujui. Nah, dengan demikian maka pembiayaan pembangunan tidak lagi harus oleh negara atau pinjaman. Swasta pun boleh membangun pelabuhan, boleh membangun bandara, kereta api swasta boleh, yang sekarang sudah mulai banyak. Membangun rel misalkan khusus untuk batu bara, untuk apa segala. Sehingga dengan demikian maka bandara, pelabuhan, perusahaan-perusahaan bisa bangun pelabuhan sendiri dan sebagainya. Ini memungkinkan berkembangnya sistem transportasi kita. Itu saya bersyukur. Nah, yang kedua yang saya betul-betul bersyukur Mas Bambang, begini, ketika itu Mas Bambang, angkutan laut kita itu dikuasai asing. Perusahaan ekspor impor kita harus membayar THC namanya. THC itu Terminal Handling Charge, THC. Itu sampai $70-80 per satu kontainer on top of transportasi cost-nya. Luar biasa. Nah, mereka mengeluh. Kita tidak bisa survive kalau begini. Nah, di situ saya bersama teman-teman mengikis itu. Jadi, terminal handling charge kita potong biayanya itu sampai dengan 6 triliun per tahun. Mas Bambang, saya diancam oleh perusahaan-perusahaan asing angkutan laut itu. Ini that is true story. Dia mengatakan kami tidak akan lagi mengangkut mengangkut kontainer dari Indonesia. Wah, saya sedikit agak panik. Tapi kemudian saya ajak teman-teman rapat, coba kita hubungi China. Kalau ini memang terjadi, apakah China bisa membantu kita untuk menghandle katakanlah ekspor impor kita dengan kapal-kapal mereka yang banyak. Kebetulan saya bersahabat dengan Menteri Transportasi China waktu itu. Dijawab tertulis bahwa dia siap apabila armada-armada Eropa itu tidak akan mengangkut barang-barang Indonesia, mereka siap untuk menggantikan. Surat itu bocor, Mas, atau bisa dikatakan dibocorkan. Mereka ketakutan Eropa kehilangan market di Indonesia. Jadi boikotnya nggak jadi. Akhirnya kita berhasil meng-cut 6 triliun per tahun. Terselamatkan dana kita, dana para eksportir importir kita 6 triliun per tahun. Itu suatu peristiwa buat saya tuh seperti kecil tapi saya luar biasa. Seperti pertarungan yang luar biasa beratnya yang kita menangkan. Nah, yang kedua, Mas, tidak berhenti di situ. Saya bersama teman-teman menggolkan namanya itu azas kabotaj. Mas Bambang tahu ya, azas kabotaj itu begini. Dulu itu
hampir semua angkutan di tanah air kita armadanya dikuasai asing. Hanya untuk ngangkut dari Jakarta ke Surabaya saja perusahaan asing. Lalu kapan berkembang perusahaan nasional kita, kapal-kapal nasional kita? Maka kita buatlah azas kabotaj, yaitu kapal-kapal asing dilarang untuk mengangkut angkutan baik kargo, ya, bulk maupun curah di dalam perairan kedaulatan kita. Hanya boleh ocean going, ke luar negeri saja. Itu juga gemparnya luar biasa. Tapi kami nggak mundur. Akhirnya azas kabotaj itu dituangkan di dalam Perpres nomor 5 tahun 2005 namanya. Saya masih Menteri Perhubungan. Dan akhirnya itu pun dituangkan ke dalam undang-undang. Apa yang terjadi, Mas Bambang? Setelah itu, armada kapal nasional kita meloncat ratusan persen. Gitu. Karena marketnya kita kuasai sendiri. Tapi cerita dukanya juga banyak, Mas Bambang. Di perhubungan itu. Oktober saya dilantik, November pesawat jatuh. Ibaratnya tuh baru ngucek mata loh kok ada peristiwa ini. Januari kapal tenggelam. That is the hardest time in my life. Itu peristiwa yang luar biasa beratnya buat saya. Ya, dari situlah akhirnya kejadian demi kejadian itulah akhirnya kita melahirkan berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, keselamatan kereta api, dan keselamatan di darat. Jadi begitu Mas Bambang. Baik. Ceritanya. Pasti masih banyak lagi romantika waktu menjadi menteri, tapi waktu agak terbatas. Saya mau langsung aja. Bapak kan juga jadi politisi di di level nasional ya. Pasang surut mengikuti Partai Amanat Nasional dan sebagainya sampai puncaknya menjadi calon wakil presiden. Mungkin bisa diceritakan, Pak, hal-hal yang menarik di situ. Iya. Ya ini memang itu 2014. Jadi ketika saya menjadi ketua umum dalam sebuah kongres dan juga dalam sebuah agenda-agenda pertemuan Partai Amanat Nasional, saya didaulat untuk mencalonkan diri. Saya tahu diri bahwa tidak mungkin pada waktu itu dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional kita untuk mendeklar menjadi orang nomor 1. Tapi partai memaksa, akhirnya saya didaulat untuk menjadi calon presiden dari Partai Amanat Nasional. Walaupun ya pada waktu itu saya mengatakan bahwa memang agak berat apabila tidak berkoalisi, karena memang mencalonkan itu kan perlu 15%, 20% pada waktu itu. Iya. Lalu disinilah lobby-lobby partai terjadi. Saya singkat kata, saya bisa dikatakan saya partai melakukan pertemuan dengan hampir semua partai politik. Dan peluang saya untuk dicalonkan dengan si A, si B terbuka sekali. Dan telah dilakukan pertemuan-pertemuan itu. Namun akhirnya saya bersama dengan partai-partai dikatakanlah bertemulah dengan Pak Prabowo. Maka kami berdua mencalonkan diri head to head ketika itu kan. Ya saya kira tidak usah diceritakan bagaimana ketatnya persaingan pada waktu itu. Kadang-kadang persaingan itu ada juga romantika, ada juga cerita-cerita sisi lain
dibawa sampai ke sini. Kalau saya sih menganggap itu adalah bagian saja dari sistem negara kita untuk mencari pemimpin. Ya kita bersaing, tapi setelah itu ya kita harus bersatu. Ceritanya seperti itu, Mas. Jadi bisa dikatakan ketika diputuskan sama Pak Prabowo itu kan ketat sekali waktunya, hanya 2 bulan. 2 bulan saja. Jadi berkampanye 2 bulan, setelah itu pemilihan. Dinamikanya di internal PAN sendiri, Pak, sampai sekarang Bapak masih aktif di Dewan Pertimbangan kalau tidak salah. Iya betul, saya di Ketua MPP yang dulu di tempatnya Pak Amin Rais, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Ketua Penasihat Partai. Jadi masih di situ saya, Mas Bambang. Ya. Yang menarik apa ya, relasi dengan Pak Amin Rais, saya kira awalnya kan Bapak sangat sangat dekat gitu ya. Tapi kemudian sekarang berpisah. Iya, saya kira tidak ada yang menduga bahwa Pak Amin kemudian ingin menjadi katakanlah ingin tetap berkiprah di partai yang baru gitu ya, mendirikan partai. Tidak, saya sendiri tidak menduga Pak Amin mendirikan partai baru. Tapi ya itu pilihan Pak Amin. Tapi rasanya saya tidak pernah ada sesuatu yang katakanlah kalau Pak Amin itu kan mengatakan saya disingkirkan anak-anak buah saya. Nggak ada itu, Mas. Karena Kongres itu memilih Zulkifli Hasan, ya suaranya Kongres. Kalau yang satu tidak terpilih, menurut saya seharusnya tidak harus mendirikan partai. Ya sudah, ya berada di belakang seperti saya misalkan. Saya mengatakan, jadi Mas Bambang begini, godaan seorang pimpinan partai politik itu kan bukan ketika dia ingin menjadi ketua partai, bukan. Atau ketika ingin dia masuk ke dalam partai, bukan itu godaan terbesarnya. Godaan terbesarnya adalah kapan ia menyatakan kepada dirinya, saya sekarang saatnya berada di belakang. Itu godaan terbesar, Mas Bambang. Tidak banyak orang yang bisa ya secara legowo mengatakan, wes aku sekarang berada di belakang. Monggo silahkan yang muda-muda kalian mimpin, saya jadi penasihatnya. Gak mudah, Mas Bambang. Nah, barangkali godaan-godaan itulah yang memungkinkan lahirlah partai baru, begini, begitu. Mungkin saya salah, tapi itu analisa saya. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk buka tabungan BNI, cukup selfie. Dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Pak Atta, kalau saya mengamati Bapak selama ini ya dari jauh, Bapak ini seperti politisi Jawa malahan. Jadi cara menghadapi teman maupun kompetitor itu halus sekali saya kira. Iya, saya kira memang bagaimana ya? Mungkin didikan ibu saya itu ya. Dari kecil. Kalau Mas Bambang lihat saya ini kan, saya ini 12 saudara. Saya putra nomor 2, laki-laki terbesar. Adik saya kan 10. Nggak mungkin kan saya nggak ngasuh adik saya. Jadi kalau ibu saya itu bangunnya jam 3 subuh, karena dia harus mempersiapkan segala macam, saya yang masih kecil itu bangunnya ya jam 3 juga, bantu ibu saya. Mungkin karena itu ada rasa
rasa ingin ngemong, rasa ingin melindungi, rasa ingin bersama, tidak mau konflik, itu terbawa dari kecil itu. Mungkin Mas, saya nggak tahu. Ya. Pak, saya mau tanya begini, Bapak pernah di Menteri Perekonomian ya? Ya. Indonesia pernah jaya dengan ekonomi minyak. Nah, Ya. Ke depan ini kira-kira seperti apa? Ya, potensi minyak mungkin masih ada, tetapi pengelolaannya mungkin belum belum maksimal untuk kepentingan nasional dan sebagainya. Apa wawasan Bapak tentang ini? Iya. Saya mengatakan the golden era daripada minyak itu sudah lewat, Mas. Kalau zaman Pak Harto 70% devisa kita dihasilkan dari oil and gas, sekarang sudah tidak mungkin. Secara realistis kita harus melihat potensi minyak, bukan gas ya dulu, minyak dulu. Di tanah air kita ini sudah depleted. Saya kira kurang dari 10 miliar barrel proven reserve-nya. Oleh sebab itu, kita menjadi net importer. Kita sekarang net importer, dan itu akan terus membesar. Walaupun kita saat ini mentargetkan ya produksi minyak kita 1 juta barrel, dan menurut saya itu sangat berat, pekerjaan yang sangat berat, katakanlah itu tercapai 1 juta barrel per hari, tetap tidak mencukupi kebutuhan minyak nasional kita. Nah, oleh sebab itu, maka saatnya bagi Indonesia saat ini, sambil tetap kita membuka peluang-peluang, temuan-temuan baru, cadangan-cadangan baru, baik minyak maupun gas, terutama gas, ya. Namun kita sudah harus mempersiapkan secara matang, ya, energi beyond energi fosil. Nah, saya bersyukur ya pemerintah sekarang Pak Jokowi mendorong betul energi baru dan terbarukan. Dunia sekarang sudah sangat ya mendorong dengan berbagai macam insentif agar mengurangi penggunaan energi fosil. Saya kira COP26 ya Glasgow kemarin itu sudah negara-negara sudah diminta untuk mulai secara bertahap menghentikan penggunaan batu bara, kemudian energi-energi fosil untuk mengurangi emisi karbon. Mas, oleh sebab itu saya mengatakan bahwa kita memang harus tetap berusaha keras untuk menggali temuan-temuan baru dari gas dan minyak kita, namun jangan sedikit pun lengah untuk mempersiapkan diri untuk energi beyond energi fosil tersebut. Jadi bisnisnya masih memiliki katakanlah dari sisi bisnis masih memiliki harapan, akan tetapi bisa dikatakan oil and gas is a sunset industry. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Nah, menurut Bapak semua bersemangat ya energi baru terbarukan ini. Tapi potensinya seperti apa, Pak? Atau potensinya ada, tetapi mengarah pengelolaan ke situ seperti apa? Iya, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan saya harus hati-hati menjawabnya. Yang pertama, Mas, regulasi harus kita siapkan. Alhamdulillah regulasi sudah disiapkan, di mana Indonesia tidak boleh lagi mengekspor mineral-mineral dalam keadaan mentah, semua harus diolah. Mas Bambang, kita ini negara kaya akan nikel. Mungkin terkaya di dunia nikel kita ini, kandungannya. Nikel ini adalah bahan baku
dari baterai. Baterai itu adalah energi masa depan. Baik untuk keperluan transportasi maupun untuk power pembangkit listrik. Saya melihat baterai adalah energi masa depan di mana bahan bakunya kaya terletak di Indonesia. Itu Mas jawaban saya. Oleh sebab itu jangan sampai kita hanya kaya kandungan nikelnya, tapi manfaatnya diambil orang lain. Ini yang saya khawatirkan. Oleh sebab itu, mari BUMN kita berkonsentrasi penuh untuk betul-betul mengelola nikel kita ini menjadi nanti baterai yang dibutuhkan di seluruh dunia ini. Ya, luar biasa Pak. Ini inspirasinya ini. Jadi kemarin saya diskusi dengan teman-teman PLN, ini belum ada yang menyebut itu, menyebut baterai ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini menambah referensi baru untuk bertahan di bidang energi ke depan. Nah, Pak Atta, sekarang kembali ke ITB. Tadi Bapak sudah cerita banyak tentang bagaimana alumni ITB itu dipersiapkan. Nah, sekarang setelah menjadi alumni, kan juga banyak sekali di banyak tempat, banyak bidang. Itu apakah masih ada semacam kerjasama bahkan yang tersistem, terencana dengan baik? Untuk apanya Pak ini? Alumni ITB ini, Pak. Oh, alumni. Iya. Saya pernah menjadi ketua alumni ITB. Dan saat ini ketua alumni ITB juga dipegang oleh anak muda. Kita memang memiliki katakanlah kekompakan dalam para alumni ini dan saling berkomunikasi dengan baik, ya, baik, dan mereka para alumni ini mengembangkan diri baik secara individu maupun di dalam kelompok, ya Mas, dan banyak sekali kontribusinya pada masyarakat. Jadi kami saling memberikan satu informasi dan ajang komunikasi baik antar jurusan, antar angkatan, ada semua Mas. Antar jurusan, antar angkatan, kemudian gathering melalui webinar. Di angkatan saya saja 1 bulan sekali kami melakukan Zoom meeting membahas topik-topik tertentu, gitu. Dan ini juga dilakukan oleh jurusan-jurusan lain. Nah nanti ini itu dibawa ke tingkat alumni pusat, lalu ini dijadikan satu program. Bagaimana mensupport para alumni yang sedang katakanlah ingin mengembangkan usaha, bagaimana alumni kita yang mengalami kesulitan, bagaimana yang sedang melakukan riset dan sebagainya. Ini dilakukan. Dan alumni dengan ITB juga dengan kampusnya memiliki jalur. Oleh sebab itu di kampus ITB itu di rektorat ada namanya tuh wakil rektor yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan alumni. Jadi memang bagus sekali, saya kira bagus sekali ini. Nah, pada waktu saya jadi ketua alumni dulu Mas, saya menghimpun dana setiap tahun. Waktu itu sempat terhimpun dana 120-an miliar dari para pengusaha-pengusaha untuk dana abadi ITB, tapi juga kami berkontribusi sebesar 1,5 miliar per tahun untuk dana riset. Jadi kalau dosen-dosen kami membuat jurnal dan sebagainya, kami support pakai dana itu. Dan lalu kebijakan ini saya tuangkan ke dalam ADART Ikatan Alumni. Bagaimana alumni memberikan kontribusi kepada alma maternya. Jadi bagus sekali Mas ikatannya. Karena bikin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Pak Atta, ITB perguruan tinggi yang
papan atas ya, kalau tidak boleh disebut yang teratas. Artinya yang masuk ke situ anak-anak terbaik. Kemudian Pak Hatta sudah cerita prosesnya yang begitu sempurna, ya. Jadi tidak hanya akademis tapi juga emosional, spiritual itu juga diurusnya. Anak-anak baik diproses secara baik, gitu. Nah pasti hasilnya sangat baik. Nah sekarang terakhir mungkin walaupun begitu ada nggak yang ingin Bapak sampaikan untuk menyempurnakan apa yang harus dilakukan di ITB, baik institusi, mungkin mahasiswa yang masih belajar, atau alumni baru yang masih mencari apa yang harus mereka lakukan. Mungkin Bapak ada saran dan harapan. Silakan Pak. Ya. Ini Mas Bambang, kampus ITB sekarang ini menamakan dirinya sebagai entrepreneurial campus atau entrepreneurial institute, ya, atau kampus yang mengembangkan entrepreneurship. Ya. Jadi sudah beyond research, bukan riset kampus, tapi beyond research, sudah entrepreneurial. Nah, Mas Bambang, entrepreneurial dan riset muaranya itu kan inovasi. Inovasi itu adalah produk dari temuan, ya, dan entrepreneurship. Kalau ada sebuah temuan tidak dikelola menjadi bisnis, bukan inovasi namanya. Nah, oleh sebab itu, ITB perlu untuk bersinergi lebih besar lagi, dan negara harus mensupport. Ya, jangan katakanlah ragu-ragu untuk mensupport agar apa yang dicanangkan sebagai Entrepreneurial Institute of Technology Bandung ini betul-betul terwujud. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang dilahirkan betul-betul menjadi alumni-alumni yang menjadi entrepreneur. Karena dalam bukunya Mario Makuzato itu kan, bahwa entrepreneurial state, bahwa negara tidak akan pernah maju apabila masyarakatnya tidak terdiri dari masyarakat yang entrepreneurial atau mahasiswa pengusaha. Nah, kelemahan kita di Indonesia adalah jarang sekali kita itu berminat menjadi pengusaha. Berbagai macam kendala lah, Mas. Apakah karena culture-nya, apakah karena kesempatan, dan ini harus didorong, Mas. Jadi menurut saya ITB ke situ. Nah, jadi dengan demikian ITB tidak hanya sebagai center of excellence, unggul di bidang riset, akan tetapi produk-produknya itu betul-betul sampai menjadi inovasi yang bisa membuat, katakanlah, negara kita menjadi negara yang unggul. Saya sungguh berharap ITB tidak hanya unggul di bidang riset dan teknologi, akan tetapi beyond itu mampu untuk menjawab tantangan-tantangan kemanusiaan yang saat ini dialami oleh bangsa kita. Itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Insinyur Muhammad Hatta Rajasa yang sudah menjadi politisi yang banyak pengalaman, bisnismen yang sudah malang melintang, sehingga mudah-mudahan saran dan pengalamannya ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Mas Bambang Sarono. Terima kasih waktunya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.